Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan saya Ika Saryani S dengan NIM 0601231002, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Stambu 2023 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan dari Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang civil society. Adapun definisi civil society. Civil society dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai masyarakat sipil. Istilah ini memiliki definisi yang beragam dan dapat dilihat dari berbagai sisi. Secara umum, civil society diartikan sebagai masyarakat yang memiliki peradaban atau civilization. Dalam sistem budayanya, masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang diatur oleh agama dalam sebuah negara. Menurut Munim tahun 1994, didefinisikan civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang menjaga tatanan dalam berbagai tatanan sosial dengan tujuan utama untuk menyelaraskan konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Sedangkan menurut Munawir tahun 1997 menyatakan bahwa istilah madani berasal dari bahasa Arab madani yang berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Dengan demikian, istilah madani dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, termasuk beradab, orang kota, orang sipil, dan bersifat sipil atau perdata. Adapun karakteristik masyarakat madani dalam buku Kewarganegaraan Masyarakat Madani tahun 2019, karya Heri Herdiawanto dan kawan-kawan, dijelaskan beberapa karakteristik masyarakat madani, yaitu free public sphere. Maksudnya adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Demokratis maksudnya adalah masyarakat yang dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan aspek suku, ras, dan agama. Toleran maksudnya adalah sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Pluralisme maksudnya adalah pertalian sejati kebenekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme erat kaitannya dengan sikap toleransi kepada orang lain yang nyatanya dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Keadilan sosial maksudnya adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Adapun perkembangan masyarakat madani. Masyarakat madani di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, masyarakat madani telah menjadi lebih aktif dalam mengawasi dan mengkritik pemerintah, serta memastikan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Kedua, masyarakat madani telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ketiga, masyarakat madani telah meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup masyarakat termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Adapun hubungan masyarakat madani dan HAM. Masyarakat madani dan hak asasi manusia atau HAM memiliki hubungan yang sangat erat. Masyarakat madani di Indonesia yang diinspirasi oleh konsep masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW memiliki nilai-nilai yang universal dan bersifat sosiologis, budaya, dan politis. Dalam masyarakat madani, HAM memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, egaliter, dan sejahtera. Hak asasi manusia yang ditegakkan dalam masyarakat madani mencerminkan kejujuran, kearifan, keadilan, beretika, dan bermoral, serta memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adapun peran masyarakat madani di Indonesia. Peran masyarakat madani di Indonesia juga telah terlihat dalam beberapa contoh perwujudan masyarakat madani dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, masyarakat madani telah menjadi lebih aktif dalam mengawasi dan mengkritik pemerintah serta memastikan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Mereka juga telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat madani telah meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Lalu kesimpulannya adalah
Dalam proses mewujudkan masyarakat madani, dibutuhkan perjuangan yang gigih secara terus-menerus. Ia juga membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi parasat terwujudnya masyarakat madani seperti kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan serta dengan masyarakat. Alasan dan tujuan masyarakat agar terciptanya masyarakat madani. Dari materi yang telah saya paparkan, saya akan menjawab pertanyaan, mengapa civil societies dikekang di Indonesia dan apa solusi yang tepat menurut saya? Jawabannya adalah pembatasan terhadap masyarakat sipil di Indonesia mungkin disebabkan oleh meningkatnya polarisasi yang memecah belah masyarakat sipil berdasarkan garis asli dan ideologis, sehingga melemahkan kemampuan mereka untuk mengekspresikan Front Persatuan Demokrasi. Selain itu, penilaian terbaru ini juga menyoroti bagaimana meningkatnya polarisasi konservatif, sosial agama, dan represi negara telah membatasi kemampuan masyarakat sipil untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia sebelum mengalami kemunduran lebih lanjut. Keberadaan masyarakat sipil juga mempunyai sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah masyarakat sipil dapat memulihkan demokrasi, memobilisasi kekuatan untuk menggulingkan rezim diktator, menciptakan ruang publik bagi masyarakat, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus memberikan jaminan bahwa demokrasi adalah satu-satunya pilihan yang bagus. Sementara sisi negatifnya, masyarakat sipil berpotensi menghancurkan demokrasi seperti situasi hubungan antar etnis di Indonesia pasca Orde Baru yang dapat menimbulkan konflik internal dan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian yang lebih mendalam menyikapi kebangkitan masyarakat sipil yang terjadi pada masa reformasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, menurut saya solusi yang tepat adalah dengan meningkatkan advokasi sebagai bentuk penyadaran masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Selain itu, CSOS juga harus lebih fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta memastikan demokrasi yang lebih stabil dan inklusif. Dengan cara ini, CSOS dapat berkontribusi lebih efektif dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Sekian video dari materi yang telah saya paparkan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.